Adik-adik sekolah minggu GKT Banyuwangi, bagaimana kabar adik-adik pada saat pagi hari ini? Adik-adik yang dikasih Tuhan, memang kita masih ibadahnya secara online, tetapi kita tetap harus bersyukur karena walaupun itu secara online, kita percaya bahwa kita tetap dapat berjumpa dengan Tuhan dan dipersekutukan satu dengan yang lain. Karena itu, mari kita akan masuk di dalam kebaktian sekolah minggu pada saat pagi hari ini. Kita menyiapkan hati kita mengambil saat teduh sejenak. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kebaktian sekolah minggu kita pada saat pagi hari ini, kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mars sekolah minggu. Kita beribadah kepada Allah Tritunggal. Kita mau memuliakan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu Allah yang esa, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita meninggikan Allah kita, Allah Tritunggal, dengan pujian Suci, Suci, Suci. Suci, Suci, Suci. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 117, panggilan ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mempersiapkan diri kami untuk beribadah memenuhi panggilan-Mu. Mohon Tuhan mencurahkan berkat rohani kepada kami,
sehingga kami benar-benar mengerti kehadiran-Mu di dalam kami. Hadirlah Tuhan, penuhilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dikasih Tuhan, kita semua adalah miliknya Tuhan. Lose milik Tuhan. Adik-adik yang di rumah miliknya Tuhan. Papa mama milik Tuhan. Lose-lose yang mengajar kita juga adalah miliknya Tuhan. Karena itu, kalau ada orang yang menyakiti kita, sama artinya menyakiti hatinya Tuhan. Demikian juga adik-adik, kalau kita menyakiti orang lain, sama artinya juga menyakiti hati Tuhan. Karena itu, hati-hati. Gunakan tanganmu, bukan untuk memukul, tetapi membantu atau menolong. Hati-hati juga gunakan kaki kita, dan hati-hati juga gunakan mulut kita. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga sedang melihat kita. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga sedang melihat kita. Hati-hati gunakan tanganmu. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk panggilan Allah kepada umat-Mu untuk beribadah dan beribadat, di mana Engkau berkenan memberikan firman-Mu kepada kami, supaya kami dididik untuk meninggalkan kefasikan dan hidup benar di dalam Tuhan saja. Pada hari ini kami bersama-sama mengaku salah dan dosa kami kepadamu. Dosa karena ketidakpercayaan yang sungguh, dan salah karena tidak berbuat kasih kepada sesama. Mohon Roh Kudus mengampuni kami dan melepaskan kami daripada yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku dosa dan salah kami. Amin. Adik yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita bisa menggunakan tangan kita dengan benar, menggunakan kaki kita dengan benar, menggunakan mulut kita dengan benar? Satu-satunya cara yang diajarkan oleh Tuhan adalah tinggallah di dalam Yesus, tinggallah di dalam firman. Maka kita akan dapat menggunakan tangan kita, kaki kita, mulut kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Kita nyanyikan pujian ini. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Silakan. 28. Halo, selamat pagi anak-anak, apa kabar? Siapa yang punya adik bayi? Bagi kalian yang punya adik bayi, sayang apa enggak? Ya harus sayang lah ya, masa enggak sayang adiknya? Apakah papa dan mama juga sayang kepada adik bayi? Pasti sayang, kepada kalian juga sayang.
papa, mama sayang kalian, sayang juga kepada adik bayi. Bagaimana caranya ya papa dan mama itu menunjukkan sayangnya kepada adik bayi? Ada yang tahu? Nih, lo tunjukkan. Ternyata salah satunya digendong. Ini ada mama-mama yang gendong adik bayi, tapi juga ada papa yang gendong adik bayi. Jika papa, mama sayang kalian, sayang adik bayi, sayang semua, apalagi Bapa di sorga. Bapa sangat sayang kepada anak-anaknya, juga sayang kepada mama papa kalian. Tetapi coba kalau sudah gede, sudah bertambah besar, apa tetap digendong ya? Seperti ini nih. Nah, ini contoh adik kita ini. Apa tetap digendong dia ya? Ternyata tidak selalu digendong, sebab sudah bertambah besar, bertambah juga beratnya. Mamanya juga sudah tidak kuat gendong Arthur. Kalau papanya masih kuat. Tapi sekarang Arthur sudah lebih banyak jalan sendiri karena diajari untuk jalan sendiri, makan sendiri, minum sendiri, sudah diajari untuk mandiri. Apakah kalau sudah tidak digendong lagi, sayangnya papa dan mamanya berkurang? Jawabannya tidak. Tidak berkurang. Lalu bagaimana dengan sayangnya Bapa di sorga kepada kita? Kepada papa mama, kepada kalian semua, kepada adik-adik kita yang baik. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai Bapakku yang di sorga sayang kepada anak-anaknya, mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Mohon kiranya Roh Kudus menolong kami sekalian, agar kami bersama dengan anak-anak sekolah minggu dan orang tua dapat mengerti isi hati Tuhan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Apa artinya Allah Bapa sayang kepada kita? Apakah kita diperlakukan seperti adik bayi selama-lamanya? Digendong terus-menerus, dinina-bobokan terus, apa begitu? Ya tidak, ya kan? Sebab kita makin bertumbuh besar, termasuk adik bayi, pasti bertumbuh menjadi besar, menjadi tinggi, kan tidak bayi terus. Makanya sayang itu nggak selalu digendong-gendong. Orang tua kita punya cara untuk menyatakan sayangnya. Apalagi Bapa di sorga pasti sayang. Tidak usah diragukan sayangnya Allah Bapa kita itu. Allah Bapa kita pasti sayang kepada kita semua. Alkitab, firman Allah mengungkapkan rahasia sayangnya Allah kepada kita. Ada 3 caranya. Yang pertama, ayo ya, semua ikuti Lose membaca dari Wahyu 3 ayat 19 ya. Semua mengikuti. Nanti Lose akan berikan waktu jeda, Losenya diam.
tapi minta tolong papa, mama, bobo, ama, oma dampingi anak-anak atau cucunya yang belum bisa membaca supaya menirukan suara orang tua dan belajar membaca firman Tuhan. Sementara yang sudah bisa membaca, coba dibaca berulang-ulang supaya firman itu masuk sampai di dalam hati. Oke? Lo saya akan bacakan 2 kali ya. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ulang ya. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sekarang orang tua yang mendampingi ya, silakan membaca untuk ditirukan anak-anak. Sementara kelas yang besar mencoba untuk mengingat, membaca berulang-ulang dan menjimatnya di dalam hati. Silakan. Oke, cukup ya. Nah, sayang itu sama dengan kasih. Menyayangi sama artinya dengan mengasihi. Tapi kok gini ya? Tuhan kok bilang begini ya? Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kok begitu ya? Apa enggak salah Tuhan ini ya? Jawabannya tidak salah. Firman Tuhan itu 100% benar, tidak salah. Tapi mengapa ya? Kok Tuhan mengatakan barang siapa yang kukasihi, ia ku tegur dan ku hajar? Ternyata jawabannya kan kita tidak jadi adik bayi terus. Kan kita semua bertumbuh makin besar, tumbuh makin tinggi, makin bertambah. Jadi caranya Tuhan mengasihi kita tidak selalu menggendong kita terus. Supaya kita tidak salah memahami arti ku tegur dan ku hajar, Lo semau memberikan gambaran melalui kisah Raja Wali ini yang Tuhan pakai untuk menunjukkan bagaimana sayangnya Allah kepada anak-anaknya. Seperti Raja Wali sayang juga kepada anak-anaknya. Betina adalah ibu teladan yang mengurus anak-anak mereka dengan cinta. Makin kaget lagi sewaktu ia diusir dari sarang dengan didorong keluar sehingga jatuh terjun melayang. Ibu, kenapa mau kau bunuh anakmu sendiri? Namun ketika si anaknya itu hampir menyentuh dasar jurang, sang ibu menyambar dengan cepat dan menyelamatkannya. Demikianlah dilakukan berkali-kali. Sang induk mengangkat anaknya naik, lalu dari atas menjatuhkannya kembali. Sampai suatu saat, anak elang mulai merentangkan dan mulai mengepak-ngepakkan sayapnya untuk bisa mulai terbang sendiri. Melihat ini, induk elang dengan riang gembira mengajak sang anak terbang tinggi, tinggi sekali. Allah Bapa sayang kepada kita semua, tapi sayangnya itu tidak membuat kita jadi malas. Sayangnya itu tidak membuat kita jadi lemah. Sayangnya Bapa itu tidak membuat kita mundur, tapi justru maju. Sayangnya Allah itu membuat kita makin bertumbuh. Sayangnya Bapa itu membuat kita terus berkembang, terus mandiri. Karena itu kadang-kadang kita merasakan kerasnya Allah menegur. Melalui firman Tuhan, diajar terus. Kalau mulai mogok, ditegur. Kadang kita merasakan begini loh anak-anak. Gak nyaman, gak seneng. Karena apa? Dihajar, didisiplin, dilatih terus sampai kita dapat mengerjakan
apa yang menjadi tanggung jawab kita sendiri. Memang rasanya nggak enak, tapi itulah bentuk kasih sayangnya Allah Bapa. Ingat ya, sayangnya Allah Bapa itu tidak membuat kita jadi malas. Sayangnya Allah Bapa itu tidak membuat kita jadi lemah. Sayangnya Allah Bapa itu justru membuat kita makin maju. Sayangnya Allah Bapa itu membuat kita makin bertumbuh. Sayangnya Allah Bapa itu membuat kita makin berkembang dan makin mandiri. Itu sayang yang benar. Contohnya tadi ya, adik kita Arthur. Ternyata pernah loh dia membantu mamanya untuk menata spray. Padahal masih umur berapa? Belum 3 tahun. Ya, bisa dikatakan 3 tahun lebih sedikit. Tapi sudah ngerti tanggung jawabnya. Lalu contoh lagi adik kita yang masih kecil, Davina. Loh selihat loh, Davina membantu amanya. Loh masih kecil tapi ngerti. Pernah loh saya juga lihat Davina makan sendiri. Anak yang hebat. Artinya apa? Ama mengajari, menyatakan sayangnya dengan benar. Bukan cuma digendong terus, disuruh main terus. Bukan begitu. Saya juga pernah lihat Ella pinter loh menemani adiknya, sayang kepada adiknya yaitu Elo. Berarti Ella dapat menikmati sayangnya mama, sayangnya papa. Lo juga pernah lihat Gracelyn. Selin ini duduk manis ketika kebaktian. Wah, anak yang hebat. Artinya apa? Diajari, nggak boleh kebaktian tuh lari-lari saja. Lah, sayang yang benar itu membuat kalian makin maju. Sayang yang benar itu membuat kalian makin bertanggung jawab. Tapi coba perhatikan teman kita yang SD ini. Bagaimana? Coba perhatikan ya. This is Justin. Perhatikan. Ini cowok loh. Lihat nama. This is Justin. Ini cowok. Tete likes to play soccer. Yaitu dia suka sepak bola. Berarti apa nih, cowok apa cewek? Cowok. Kalau cowok apa? Cowok he. Hi, tulis number He. Hi. Ini loh he. Iya, baca aja hi. Apakah mama dari teman-teman kita ini sayang kepada anak-anaknya itu? Sayang. Apa buktinya? Diajari supaya bisa. Dan kalau sudah bisa, tambah lagi, naik lagi, berkembang lagi, makin maju. Itu maksudnya. Sayang itu tidak selalu digendong. Sayang itu tidak biarkan, ya sudah sana. Biar sudah, kalau kamu tidak bisa ya biar. Itu bukan sayang. Justru karena orang tua kita sayang, maka kita diajari. Dan satu lagi, kalian tidak boleh seperti ini ya. Tidak boleh seperti anak ini. Kelihatannya lucu, tapi tidak bagus. Kenapa? Nah, diajari kok orang tuanya dibantah seperti itu dan diejek-ejek dengan ekspresi wajahnya. Nggak boleh ya. Ini cowok Yang mana Esa? Pengalaman ini. Ketuhanan yang Maha Esa. Teriak-teriak begitu. Dua. Tunggu, ketuhanan Ketuhanan yang mana Esa? yang Maha Maha Esa. Maha Esa. Coba badiam jongana nyong. Tambah cerita. Coba Jo. Tidak. Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila 1 yang Tuhanan. Ketuhanan. Lalu apa? Mamanya sudah kenceng, anaknya ketawa-ketawa. Nggak boleh. Itu namanya tidak menghormati, tidak menghargai. Kalian tidak sayang berarti sama orang tua. Oke, sayang itu, sayang yang benar membuat kalian makin maju. Sayang itu membuat kalian makin mandiri. Sayang itu membuat kalian dapat melakukan yang benar. Itu sayang yang benar. Oke, sekarang yang kedua ya. Sama, caranya sama. Losa akan baca dulu. Nanti setelah itu ada waktu jeda, waktu diam. Yang sudah bisa membaca silakan baca berulang-ulang. Terus disimpan di dalam hati, diingat-ingat dan tidak boleh dilupakan. Sementara kelas balita yang belum bisa membaca menirukan mamanya, menirukan papanya, menirukan oma, ama yang mendampingi ya.
nanti ada waktu yang Lose berikan. Oke? Firman Tuhan berkata demikian. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Lose ulang ya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sekarang Lose akan beri waktu. Bagi yang sudah bisa membaca, bacalah berulang-ulang. Bagi yang belum bisa membaca, tirukan orang tua yang memberikan contoh. Silakan. Cukup ya, terima kasih untuk kerjasamanya. Allah Bapa sayang kepada kita, itu pasti. Sayangnya tidak pernah berubah, sayangnya selama-lamanya. Simpan di hati ya, tidak boleh rusak, tidak boleh berubah. Allah Bapa sayang kepada kita semua, kepada Lose, kepadamu, kepada semua yang percaya. Tapi pertanyaannya begini, bagaimana kalau kita berbuat salah? Bagaimana kalau kita melanggar? Bagaimana kalau kita tidak taat? Bagaimana kalau kita anak-anaknya tidak menyenangkan hatinya? Apakah Allah Bapa membiarkan? Tidak apa-apa, kan anak-anak kita. Tidak boleh. Tidak demikian. Allah tidak pernah membiarkan kita terus-menerus berbuat salah. Allah tidak pernah membiarkan kita terus-menerus berbuat dosa. Kalau kalian membaca Mazmur 103 dari ayat 8, kalian akan tahu bahwa di ayat sebelumnya, sebelum berkata seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, maka kalian akan tahu di ayat itu sedang dibicarakan pelanggaran dan dosa dari anak-anak yang disayang oleh Allah. Bagaimana caranya? Allah menunjukkan sayangnya kepada kalian pada saat kita berbuat salah, pada saat kita berbuat dosa kepadanya, tetap jadi anak-anaknya, tetap disayang, tidak diusir, tidak dibuang, tidak diberikan orang lain, tetap jadi anak-anaknya. Tapi, nah ini yang tidak boleh lupa, tapi kita dididik dan diajar, bahkan didisiplin dengan keras supaya kita hidup sebagai anak-anak yang disayangi. Ada yang sampai kesakitan loh karena dididik oleh Allah. Saking kerasnya Allah mendidik kita supaya kita tidak terus hidup di dalam dosa, tidak terus hidup di dalam kesalahan. Contoh ya, anak laki-laki ini dihukum oleh ibunya. Loh, apakah ibunya berarti tidak sayang? Salah, sayang. Salah dihukum berarti sayang. Mengapa? Supaya dia tahu salahnya. Kalau sudah tahu salahnya, tidak berbuat salah lagi, tapi berbuat benar. Berarti anak ini menikmati sayangnya mamanya. Mari kita lihat. Kalau ku dengar lagi kau mencubit-cubit kayak mana? Gak boleh mencubit ya Tian? Iya, Mak. Gak boleh mencakar ya Tian? Iya, Mak. Tangan. Kau masih bandel Tian? Enggak, Mak. Betul. Enggak, Mak. Kalau bandel, ku cubit kau ya? Iya, Mak. Kayak mana mencakar? Ini. Kayak mana memukul? Ini. Kayak mana mencubit? Ini. Kayak mana menjambak? Ini. Kayak mana menunjang? Ini. Kalau kau pukul lagi temanmu, awas kau ya. Iya, Mak. Kau dengar? Sayangnya Tuhan Allah kita itu dinyatakan dalam bentuk mendisiplin kita. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa kita salah. Kalau tidak dikasih tahu, tidak ngerti salahnya. Supaya tahu kalau kita salah. Kalau sudah tahu, bagaimana? Jangan buat salah lagi, tapi berbuat yang benar. Kalau kita bertumbuh dalam pengertian sayang seperti itu,
kita dapat menikmati sayangnya Allah. Kita dapat menikmati sayangnya Papa. Kita dapat menikmati sayangnya Mama. Sayang yang benar itu tidak membuat kalian terus-menerus berbuat salah. Sayang yang benar itu tidak terus-menerus membuat kalian senang berbuat dosa. Tidak. Allah menyayangi kita dengan cara mendidik dan mendisiplin kita, kadang dengan cara yang keras. Sekarang mari kita perhatikan video ini. Kita perhatikan sejenak. Menurut kalian siapa yang salah? Ya yang mukul yang salah. Oh yang situ yang salah. Sering kali kita cari siapa yang salah. Rasul mengatakan dua-duanya salah. Nggak boleh merasa benar sendiri. Tapi aku kan sakit dipukul. Ya, dua-duanya salah. Yang mukul salah, yang dipukul juga salah. Loh kok bisa? Tunggu, Rasul jelaskan begini. Yang mukul bola itu salah. Kenapa? Nggak hati-hati. Mau pukul itu mbok yang lihat sekeliling. Itu namanya peduli. Peduli sekelilingnya. Jangan main pukul aja. Itu sembrono. Orang yang sembrono menyakiti orang lain. Kalau sudah menyakiti orang lain di hadapan Tuhan Allah itu namanya salah. Sementara yang kepukul, yang nangis juga salah. Loh, salahnya di mana? Salahnya sudah tahu temannya main bola, kok ya dekat-dekat di situ. Mbok yang menjauh sedikit. Sudah mulai dihitung-hitung supaya saya tidak kepukul bagaimana ya? Harusnya kan begitu. Nggak boleh hanya menyalahkan yang mukul. Kalau Lose ada di dekat anak-anak itu, maka Lose akan pakai cara sayangnya Allah untuk mendidik mereka berdua. Caranya begini. Anak dua itu Lose kumpulkan, ayo ulangi. Kamu kan mau belajar mukul bola kan? Ayo ulangi. Coba diperhatikan sekeliling. Lose akan bilang begitu. Oh sudah aman, silakan pukul. Termasuk kepada anak yang kepukul tadi. Sudah tahu kan ada temannya yang memukul bola, harusnya kamu di mana? Nah, dilatih terus. Sampai dua anak ini dapat bermain bersama. Sampai dua anak ini rukun kembali. Lah, kalau sudah rukun kembali dan bermain bersama, berarti dua anak ini dapat menikmati sayangnya guru, dapat menikmati sayangnya mama, dapat menikmati sayangnya papa, terutama dapat menikmati sayangnya Allah. Itu sayang yang benar. Allah Bapa sayang kepada kita, itu pasti sayangnya tidak berubah. Tapi nggak boleh dipikir kalau sayang itu ya dibiarkan semau-maunya begitu. Terserah aku toh, nggak begitu. Allah tidak seperti itu. Salah satu bukti bahwa kalian dapat menikmati sayangnya Allah Bapa, kalian dapat menikmati sayangnya Mama dan Papa, kalian dapat menikmati sayangnya guru-guru kalau kalian diingatkan lalu sadar salah, lalu tidak berbuat salah lagi, tapi berbuat benar. Sayangnya Allah Bapa membuat kita menyayangi Allah dan juga menyayangi sesama karena menaati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang Allah Bapa kepada kami, khususnya melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Mohon Roh Kudus melimpahi kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami dapat mengasihi-Mu dan mengasihi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari dengan sikap bangkit berdiri, kita mengikrarkan janji setia kita. Janji setia. 1. Setia membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. 2. Setia pada satu ibu rohani yang ditandai dengan persepuluhan. 3. Setia mengikuti ibadah sekolah minggu. 4. Setia melayani baik suka maupun duka. Tuhan mengajarkan kepada kita, pada saat menghadap hadirat-Nya, janganlah dengan tangan hampa. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita bawa ke hadirat Tuhan Allah kita. Adik-adik yang dikasih di dalam nama Tuhan, kalau Lose dan adik-adik sudah tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam firman-Nya, maka kita pasti dapat mempersembahkan tangan kita,
kaki kita, mulut kita untuk pekerjaan Tuhan. Salah satunya juga saya dan adik-adik pasti rela untuk mempersembahkan harta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, mari pada saat ini kita akan membawa persembahan kita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membawa persembahan kami ke hadirat-Mu. Mohon Tuhan memberi kami sekalian, sehingga kami terus belajar jujur dan takut akan Tuhan. Mohon Tuhan memberkati sekolah minggu GKT Banyuwangi, agar orang tua, guru-guru dapat bekerja sama dalam memberikan pendidikan rohani bagi anak-anak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Warta sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Pendeta Hartinus, Evangelis Yafet yang telah melayani di sekolah minggu online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal minggu depan, sekolah minggu akan diadakan pukul 10 pagi. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja atau dapat menghubungi majelis. Bila ada di antara anak-anak atau orang tua yang ingin didoakan, dapat menghubungi guru-guru sekolah minggunya masing-masing. Mari kita tutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian. Bapa, terima kasih.